Selamat pagi bagi kita semua. Saudara-saudari dalam Yesus Kristus, kita akan mendengarkan siraman rohani di pagi hari ini. Marilah kita terlebih dahulu berdoa. Padamu Tuhan, kami bersyukur untuk kesempatan yang indah. Kami dapat menerima hari yang baru dalam sukacita. Kami mau melangkah dan Tuhanlah kiranya menyertai kami dalam perjalanan hidup kami. Melalui firman-Mu yang akan kami dengarkan, biarlah kami senantiasa dikuasai oleh firman-Mu. Dalam Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Kekasih Kristus, firman Tuhan untuk renungan di pagi hari ini diambil dari kitab Titus 3 ayat 5. Demikian firman Tuhan. Pada waktu itu, Dia telah menyelamatkan kita, bukan karena perbuatan baik yang telah kita lakukan, tetapi karena rahmat-Nya, oleh permandian kelahiran kembali, dan oleh pembaharuan yang dikerjakan oleh Roh Kudus. Kita mengetahui bahwa ada 3 fase waktu yang dijalani dalam kehidupan, yaitu masa lalu yang sudah dijalani, masa kini yang sedang berlangsung, dan masa mendatang yang diharapkan untuk dapat dijalani. Ketiga fase tersebut banyak membentuk kehidupan, baik oleh karena pertumbuhan, pengalaman, dan peristiwa, terlebih yang kita yakini dan percaya bahwa ada Tuhan dengan segala kasih dan penyertaan-Nya yang memampukan setiap orang percaya dalam menjalani hidup dan masa depannya. Yang menjadi pertanyaan dan sekaligus peneguhan bagi kita, di manakah Dia, Tuhan Allah yang kita percaya itu berkarya dengan menyelamatkan kita, menuntun kita, serta membarui hidup kita? Pertanyaan ini sering sekali muncul, baik ketika mengalami suka dan duka, ketika penderitaan dan kesusahan, bahkan ketika dalam sakit maupun duka. Sering kita bertanya, di manakah Tuhan ketika aku terbeban dan dalam keadaan gundah? Atau sebaliknya, ketika dalam berkelimpahan atau puncak kesuksesan, ada orang mengatakan, ini adalah buah dari usahaku, kerja kerasku, kepiawaianku, dan keberhasilanku. Kita mengingat desainer dari kapal Titanic, Thomas Andrew, yang mengatakan, not even God himself could sink this ship. Bahkan Allah sendiri tidak dapat menenggelamkan kapal ini. Betul, kapal itu kapal termahal dan termegah. Namun, hanya sekali jalan saja, kapal itu tenggelam sebelum sampai tujuan. Kekasih Kristus, mari kita melihat bahwa waktu adalah kesempatan dan hidup yang diberikan oleh Tuhan. Bersama Tuhan, hidup yang diberikannya menjadi hidup yang penuh dengan pertolongan, harapan, dan bahkan melimpahi kita dengan berkat-Nya. Waktu bersama dengan Tuhan menjadi bagian yang nyata untuk memperoleh kemurahan dan keselamatan dalam kasih dan rahmat-Nya. Waktu di dalam dan bersama Tuhan menjadi bagian dari pembenaran-Nya kepada orang-orang yang percaya, untuk memperoleh hidup masa kini dan hidup yang kekal melalui pekerjaan yang baik dan yang berguna, membangun serta bermanfaat bagi kesejahteraan umat-Nya. Waktu bersama dengan Tuhan dikerjakan oleh tuntunan Roh Kudus yang mengarahkan, mengingatkan, menegur, serta meneguhkan setiap orang percaya untuk senantiasa dilahirkan kembali, sehingga senantiasa berada dalam keselamatan yang menghidupkan dan dapat menerima pembaharuan dalam keselamatan kasih-Nya. Sehingga tepatlah apa yang dikatakan dalam nyanyian buku ND 183 ayat 3. Ope holan asini roha si pangasawan tuni, si pujiok kudu Jehovah dung rona pamanat tuni, uduk huhut las rohaki mamuji asirohai, mamuji asirohai. Tidak ada jalan kita untuk bermegah oleh karena perbuatan baik yang kita lakukan, semata-mata karena rahmat dan anugerah-Nya saja yang memampukan kita hidup bersama Tuhan, bukan asa, supaya, tetapi Allah oleh karena kasih-Nya kita dibenarkan. Hanya karena iman kita memperoleh hidup, dan oleh pembenaran iman kita diselamatkan.
Terpujilah Tuhan. Oleh karena belas kasih-Nya, kita memperoleh jaminan keselamatan dalam Yesus Kristus dan dalam kuasa Roh Kudus yang berkarya senantiasa membarui hati, pikiran, dan perbuatan kita. Amin. Kita berdoa. Terima kasih kami ucapkan kehadirat-Mu ya Tuhan, karena keselamatan yang kami terima melalui kasih karunia-Mu. Kami telah hidup dalam rahmat-Mu, hidup dalam permandian kelahiran kembali, dan hidup dalam pembaruan oleh tuntunan Roh Kudus. Binalah kami dan perbaharui hidup kami senantiasa dalam kasih-Mu. Untuk satu hari ini Tuhan, kami serahkan seluruh hidup kami dalam tangan kasih-Mu. Berkati kami dengan kasih-Mu. Dalam Yesus Kristus kami berdoa. Anugerah Tuhan Yesus Kristus, kasih setia Allah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus menyertai-Mu. Amin. Saudara-saudari, marilah kita bekerja di dalam Tuhan dan senantiasa bersyukur untuk berkat-Nya. Selamat bekerja. Shalom.